الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضاني وسلمه مني. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضاني وسلمه مني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيرك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وضعفك بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيرك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وضعفك بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وطاعتك بغير استثناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في علامات الشرك. Pasal ini menjelaskan masalah syirik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, lil kafiri talatu alamat. Tanda-tanda orang kafir itu ada 3. Kata Nabi, lil kafiri talatu alamat. Tanda-tanda orang kafir itu ada 3. Asyakku fillah wal bughdu fi ibadillah wal ghaflatu fi ta'atillah. Nanti sambil diangan-angan analisa. Jadi tanda-tandanya orang kafir suka di sini ada 3. 1, asyakku fillah, selalu ragu,
Syak itu ragu-ragu. Ragu pada Allah, bener apa bener ada Allah kan ya? Memang bener mau ada kiamat tapi ya? Memang bener mau ada ini apa ya? Nah itu syak bila. Belajar nazar dalilnya kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Nabiullah Ibrahim mengajarkan kita untuk belajar nazar dalil, artinya menganalisa dalil. Falamma ra'ainahu kan gitu. Pertama lihat bintang. Oh ini Tuhan. Ternyata bintangnya tenggelam. Loh, kok masa sih ada bintang tenggelam? Lihat mata rembulan. Oh ini malah lebih gede lagi. Tapi kok akhirnya tenggelam juga. Terus pagi harinya nampak lihat matahari yang jauh lebih besar lagi. Akhirnya sore harinya tenggelam juga. Maknanya itu sebelum Nabiullah Ibrahim meyakinkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi artinya Nabi Ibrahim itu nazar dalil itu tidak hanya sekedar tidur-tiduran apa, itu betul-betul diangan-angan orang bulan jalan gini. Oh tenggelam. Oh berarti ini bukan Tuhan. Oh ini nanti yang Tuhannya ini. Karena ini lebih besar lagi. Itu melihat rembulan. Setelah melihat bintang tenggelam, lihat rembulan. Oh ini. Jadi Nabi Ibrahim nggak tidur juga. Nanti bilang pagi harinya melihat matahari. Ini lebih besar lagi. Nah, itu Nabi Ibrahim belajar nazar dalil, belajar mentauhidkan, yaitu sampai semacam itu. Nah, baru setelah yakin wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Nah, itu begitu. Tanda yang kedua wal bughdu fi ibadillah. Tanda orang kafir yang kedua wal bughdu fi ibadillah, itu membenci fi ibadillah, benci pada hamba-hambanya Allah. Wal ghaflatu fi ta'atillahi ta'ala, yang ketiga yaitu selalu lupa. Ghaflah itu selalu lupa. Lupa taat kepada Allah. Nah, maka ghaflah itu akhirnya sama santri-santri zaman dulu. Ghaflah selalu bikin lupa kepada Allah. Itu merupakan tanda-tanda kekafiran, kekufuran. Satu, selalu syak, ragu kepada Allah. Dua, yaitu membenci hamba-hambanya Allah. Tiga, selalu lupa kepada Allah. Nah, orang dulu kasih makna ghaflah, diplesetin dari ghaflah menjadi gafil. Gafil itu apa? Main kartu. Tuh, dari ghaflah itu selalu lupa, itu diplesetin jadi gafil. Nah, jadi kalau orang sudah main kartu, biasanya pasti waktunya terlupakan semua. Tuh, ya. Walil munafiqi salatu alamatin idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa la tanfa'uhu maw'izatun.
Tanda-tanda ya Ali, walil munafiki salatu alamat. Tanda-tanda orang munafik juga ada tiga. Tandanya orang munafik ada tiga. Tandanya orang kafir ada tiga. Tandanya orang sabar ada tiga. Nah, lagi. Wal munafiki salatu alamat. Tanda-tanda orang munafik yaitu yang pertama idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong banyak bohongnya. Tuh. Omongannya sering berbohong. Nah, jadi kalau ngomong selalu bohong. Wa idza wa'ada, kalau janji selalu ingkar. Wa idza tumina, kalau dipercaya selalu apa? Tuh ya. Jadi belajar jangan mengkhianati diri kita sendiri. Jangan mengkhianati diri kita sendiri. Belajar jujur dengan diri kita sendiri. Belajar jujur dengan diri sendiri. Nah, mudah-mudahan bisa jujur sama kedua orang tua, jujur sama orang-orang lain. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita itu dari sifat munafik, sifatnya orang kafir, kita tuh dijauhi. Tapi namanya sakun kita itu apalagi orang yang sedekahnya. Tuh dongeng. Imam Syafi'i itu kalau istilah di zaman sekarang, Imam Syafi'i itu sering kalau mengajar, kalau beliau hidup di zaman sekarang, kalau diteruskan zaman sekarang, kalau beliau habis ngajar, satu Imam Syafi'i itu kalau ngajar bawa rantang. Nanti beliau duduk di rantang karena beliau ambil. Nanti darahnya itu ambil penuh. Selesai ngajar itu di rantang itu darahnya ambil penuh. Itu darahnya ambil penuh. Nanti selesai ngajar Imam Syafi'i itu kalau setelah zaman sekarang setiap pulang ngajar itu seringnya Imam Syafi'i ada orang kasih bisyarah. Dan itu berapa? Kalau diibaratkan zaman sekarang sekitar 200 juta. Itu setiap hari, itu setiap 200. Karena Imam Syafi'i itu orang ahli zuhud, jadi Imam Syafi'i itu pulang nanti untuk ini sekian. Jadi sampai di rumah Imam Syafi'i sudah nggak bawa apa-apa. Itu jadi uang segitu banyaknya selalu dimanfaatkan habis untuk kemanfaatan yang lain. Itu orang-orang Muslim. Nah, si munafik ini idza ahdatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Lanjutannya wala tanfa'hu mau'izatun. Maka nasihatnya tidak bakalan bisa bermanfaat. Nasihatnya tidak bakalan bermanfaat. Ya Ali, walil mura'i thalathu alamat yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yanqusuhu idza shalla wahdah wa yanshutu lil mar'il ladzi yafna alaihi wa yadhkurullaha fil khala'i wal mala. Walil mura'i, tanda-tandanya orang ria. Ngerti ria apa enggak? Hah? Apa? Itu selalu Pak pamer. Tuh ya. Nah, selalu Pak pamer. Walil mura'i salatu alamat. Jadi orang-orang yang senang pamer itu ada 3 tanda-tandanya. Nah, nanti diri kita ini termasuk ada enggak di situ? Kalau diri kita ada di situ, yuk belajar
sedikit demi sedikit kita keluar dari wilayah itu. Diri kita ini ada enggak sifat munafik yang ada enggak di diri kita? Kalau ada, yuk kita belajar keluar sedikit demi sedikit supaya terlepas dari sifat munafik, kita terlepas dari sifat kekufuran, kita terlepas dari sifat riya. Itu kita keluar sedikit-sedikit. Nah, nanti insya Allah bakal bisa keluar semua. Nah, artinya bisa terbebas dari riya, dari munafik, dari syirik. Tandanya orang riya, tandanya orang yang sering pamer itu yang pertama yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi. Yang pertama, ia senang menyempurnakan ruku dan sujudnya dikala banyak orang. Kalau banyak orang ruku sujudnya senang banget. Tuh, ruku sujudnya sempurna banget. Tuh ya, ruku sujudnya sempurna banget. Sama kalau ada orang tua mau datang, nurse-nya seneng banget kan. Istirahat udah nggak ada lagi, berhenti lagi nurse-nya kan. Belajarnya seneng banget, giliran udah nggak ada berhenti lagi kan. Nah, kalau boleh belajar sifat-sifat yang dunia itu yang begitu lah. Dikurangi, ditinggal sedikit, itu ditinggal. Nanti supaya bisa belajarnya dari sekarang, supaya nanti kita udah pas pada pulang sampai di rumah, kita sudah pada keluarga, supaya pas kita sudah pada bisa melaksanakan ibadah tidak karena riya, tidak lagi mempunyai benih-benih kemunafikan, juga sudah bersih dari benih-benih kesyirikan, benih munafik bersih, benih syirik bersih, benih riya bersih. Itu dikurangi sedikit-sedikit. Itu dari sekarang, belajarnya dari sekarang. Wa yanqusu idza shalla wahdah. Yang kedua, kalau sholat sendiri, ruku sujudnya cepat-cepat. Tuh, itu. Itu pokoknya kalau sholatnya banyak orang sempurna banget ruku sujudnya. Tapi giliran sholat sendiri cepetan. Tuh, ya. Jadi artinya tidak sempurna. Jadi ya kalaupun sendiri ya sama, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Sekadar kita cuma dulu. Di zaman Sayyidina Umar, ada orang doa di masjid sampai nangis, dia angkat sampai nangis kan. Nah, sholat sampai melingkar banget. Akhir sama Sayyidina Umar diangkat, kata Sayyidina Umar, kamu ini lagi nggak sholat, kamu ini lagi bahaya. Kata Sayyidina Umar, kamu ini sedang melamun katanya. Nah itu, maka sama Sayyidina Umar tuh tinggalnya. Ada seorang ibu kalau sholat lama banget, saking takutnya ngantuk, kalau jatuh ke depan, namanya apa? Ini jatuh belak ke depan umpamanya kan? Namanya apa? Tuh. Atau takut jatuh ke belakang. Tuh, jatuh ke belakang namanya apa? Kalau ke depan? Akhir si ibu itu di kamarnya, di tempat sholatnya bikin pengaman tambang. Jadi bikin pengaman tambang di depannya dengan di belakang. Perhitungannya nanti sama-sama ngantuk, jatuh, blek, karena tambang itu jadi enggak langsung itu kan. Ke depan juga sama. Tuh.
Terus kata guru saya, kira-kira ini orang ini jikalau hidupnya sama-sama dagang Kanjeng Nabi, disenengin Kanjeng Nabi apa ya? Loh, itu artinya kullu dzi haqqin haqqo. Kita semua mempunyai hak. Mata punya hak. Haknya mata apa? Tidur. Itu haknya mata tidur. Ngantuk, ya udah tidur, ditidurin. Haknya mata punya tidur. Waktunya tidur. Nah, begitu. Yang repot itu waktunya tidur untuk cerita, giliran waktunya suruh cerita untuk tidur. Nah, itu yang repot begitu. Nah, maka belajar waktunya tidur untuk tidur, waktunya ini untuk ini. Nah, itu tanda-tandanya orang munafik itu kalau di hadapan orang banyak rukunya lama banget, giliran sholat sendiri sujudnya sholatnya cepetan banget, cepet. Wa yanshutu lil mar'i idza yasna 'alaihi wa yadhkurullah fil khala'i wal mala'u. Terus tanda yang ketiga, senang banget kalau disanjung orang lain. Kalau disanjung luar biasa senangnya. Ya. Di dalam syair di sana disebutkan idza kunta fi madhin wa dhammin tafawut ladaika fa asnama la'amri yata'budu. Idza kunta fi madhin, idza kunta fi madhin, apabila kamu senang dikala disanjung. Idza kunta fi madhin wa dhammun tafawut, apabila kalian disanjung hatinya senang banget. Dan apabila dicela hatinya kecil banget, langsung keret. Jadi dengan bahasa lain, kalau disanjung senang banget, kalau dicela sakit. Ladaika fa asnama la amri yata'budu. Persis katanya, kamu itu seperti orang yang suka nyembah tempekong. Ngerti tempekong enggak? Tempekong itu berhala. Persis seperti orang nyembah berhala. Nah, maka belajar ya, belajar. Yuk kita ini disanjung ya biasa-biasa saja, jangan terlalu bangga dan terlalu senang. Dicaci ya juga biasa-biasa saja, jangan terlalu sakit. Kenapa? Ya orang ngaji paling lama ya 2-3 hari udah selesai. Itu paling 2-3 hari udah selesai, udah bosan lagi. Jadi jangan senang disanjung, juga jangan merasa sakit hati kalau dicela. Orang dulu dia namanya Syekh Ibrahim Al-Asham, itu kata paling senang menjaga muru'ah itu dibawa kehormatan, menjaga kehormatan orang lain. Itu satu saat Syekh Ibrahim Al-Asham, namanya Ibrahim, nggak ada asomnya awalnya, belanja ke satu tempat. Ya kalau di sini ya belanja ya macam di Alkala, di Alfamart kan, atau di warung yang gede. Dan kebetulan di situ banyak kerumunan orang. Ada seorang perempuan cantik di tempat itu, dia kentut. Si perempuan itu kentut di depan Syekh Ibrahim. Kentut nggak terasa. Itu si perempuan itu malunya luar biasa.
karena melihat di belakangnya ada orang tua, kenapa saya kentut? Nah, Syekh Ibrahim ini karena menjaga kehormatan perempuan ini, takut malu atau apa. Jadi akhir Syekh Ibrahim begitu ngambil barang-barangnya kalau ibarat kita di supermarket atau di mau diserahkan ke kasir, itu ditanya, Bapak ini harga barangnya 10.000 Bapak. Ternyata karena si perempuan yang tadi habis kentut itu ada di belakang beliau, Syekh Ibrahim ini tidak nengok, tidak noleh, diam aja. Dipanggil lagi, Bapak, tidak, pura-pura tidak dengar. Panggil lagi, Bapak, pura-pura tidak dengar. Lah akhirnya sampai beberapa kali tidak dengar, baru dicolek. Pak, ini barangnya bayarnya sekian, 10.000. Terus baru orang itu mengatakan, oh iya, baru ngambil uang, itu bayar 10.000. Jadi perempuan yang tadi habis kentut ini, si perempuan ini senang banget, alhamdulillah. Ternyata tadi waktu saya kentut di depannya orang itu budek. Jadi waktu saya kentut pasti dia tidak bakalan dengar. Alhamdulillah, jadi saya tidak malu. Itu kata si perempuan. Akhirnya tuh Syekh Ibrahim itu si perempuan itu keluar. Nah itu si perempuan itu keluar. Nah baru ngomong. Ditanya itu siapa? Nah si perempuan itu yang jawab, Ibrahim Al-Asom. Pak Ibrahim yang betul. Jadi kalau kamu lihat, suka kalau pulang lihat di TV, nah itu ada yang namanya Pak Bolot itu mungkin gitu. Si Bolot itu mungkin gitu. Jadi Ibrahim Bolot lah kalau zaman sekarang ya. Pak Ibrahim Bolot. Nah dulu Asom. Nah jadi dikenal Syekh Ibrahim Al-Asom. Kenapa? Itu karena dikasih julukan dari si perempuan itu yang tadi ada kentut di hadapan beliau. Saking senangnya, karena dicolakin, dipanggil beberapa kali tidak dengar, akhir dicolek baru ngerti. Si perempuan ini tuh senangnya luar biasa. Oh berarti bapak ini budek. Berarti waktu saya kentut pasti bapak ini nggak bakalan dengar. Tuh. Jadi nggak bakalan bapak ini mau cerita di mana-mana, mau cerita di luar, bahwa saya kentut di toko. Nah, sehingga sampai sekarang jabatan itu masih melekat, yaitu Ibrahim Al-Asom. Ya sampai sekarang itu di film tuh di komedian itu Bapak Bolot itu ya, sampai sekarang. Ya padahal nggak bolot, nggak apa sebetulnya orang. Tapi anehnya waktu ke Gorontalo ya sama pura-pura bolot juga waktu ke Gorontalo. Waktu ke Gorontalo ditanya, ya pura-puranya ya begitu. Ya. Walil ahmaqi salatu alamat. Apa itu ahmaq itu ya? Kalau orang Jawa ngomongnya kuprung itu apa? Kalau bahasa anak-anak muda bego, bukan bego gila tuh, si bego kan, bukan bego gila. Walil ahmaki tanda-tanda bego tuh, ya pokoknya nggak ngerti nanti kamu cari aja sendiri dulu ya. Nah. Walil ahmaki salatu alamat, tanda bego itu ada 3. At-tahabun fi faraidillah. Yang pertama ngegampang pada ibadah fardu. Ibadah fardu dianggapnya udah digampangin.
kita ada juga yang mengatakan orang yang suka gula-gula, senang gula-gula, suka gula-gula. Orang gula-gula biasanya tuh nggak gampang nyepelehin perintah-perintah Allah. Yang kedua, wa kasratul kalam fi dzikrillah. Nah, kalau diajak mikir banyak cerita, banyak cerita, banyak bertanya. Wa ta'nu fillah, dan suka mencela Allah. Mencela Allahnya kayak apa? Ya contohnya gampang. Itu udah dari kecil sholat terus, puasa terus, tetapi melarat terus. Itu gimana nggak adil dia. Nah, itu ta'nu fillah. Ya'ani lil makhduli salatu alamat kasratul kizbi wa kasratul aimanil fajirah wa kasratul hawaij ilan nas. Walil makhdul, tanda-tandanya orang hina itu ada 3. Tanda-tandanya orang hina ada 3. Artinya orang yang mau dihinakan. Tandanya orang yang mau dihinakan itu ada 3. 1, kasratul kadhib, sering berbohong, sering bohong, sering berjanji, sering minta-minta sama orang lain. Tuh tandanya orang yang hina, yaitu 1, sering berbohong, 2, sering berjanji, itu senang janji, sedikit janji. Nah, wallahi, senang banget ngomong wallahi itu. Wallahi. Nah, janjinya nggak pernah ditepati lagi. Udah janji terus nggak pernah tepati dulu. Iya, habis kinian. Dulu ada orang kalau pada main ke rumah itu janjinya begini, sedikit sumpah. Wallahi Pak Ustaz, nanti pokoknya saya hari ini balik lagi ke sini ke pesantren. Nanti pokoknya kalau saya ke sini Pak Ustaz, nanti saya bawa ini. Terus saja tuh, orangnya senang banget datang ke sini. Nah, setelah kafaratul hawaid, banyak hajat, punya kepentingan sama orang lain. Setelah kebutuhannya tercukupi, janjinya nggak pernah, sumpahnya selalu lecet, janjinya tidak pernah tepat. Nah, setelah itu kebutuhannya tercukupi. Nah, jadi banyak permintaan minta sama orang lain. Udah, semua saya kasih, ini kita kasih. Giliran kita mau minta lagi yang punya kita persis kayak pengemis. Datang nyembah sampai saya ketawa. Tuh, ini datang sini gimana? Kadang saya kesini mau ngambil uang saya sendiri loh. Saya mau ngambil uang saya sendiri, saya mau ngambil sapi saya sendiri, saya mau ngambil kambing saya sendiri.
mau ngambil sapi, mau ngambil kambing, ngambil uang, persis. Saya ini kayak mau nyembah-nyembah ratu. Saking capeknya, sudah kalau daripada begitu, udah sapiku, kambingku, uangku sudah saya ikhlasin saja sama kamu. Sudah daripada hati saya capek, sudah saya ikhlasin aja, sudah buat kamu. Udah. Nah, ternyata makhlul itu makhlul. Orang itu tidak merasa bahwa dengan cara itu bakal merendahkan dirinya sendiri. Merendahkan dirinya sendiri. Walisyaqi thalathu alamat. Tandanya orang celaka, orang cilaka. Tandanya orang celaka itu ada 3. Hutul haram, hutul harami, wajtinabul alimi, wa salatuhu liwahdi, walil mujrimi thalathu alamat. Lisyaqi thalathu alamat. Kata tandanya orang celaka itu ada 3. Yang pertama, hutul haram, makanannya selalu memakan yang haram. Nah, maka berusaha jangan sampai memakan yang haram. Kata Nabi, lahmun nabata minal haram fannaru auladi. Diri kita, badan kita yang ditumbuhi dengan kita bisa subur, kita sehat, kita gemuk, kita apa, tapi dengan cara makan mengkonsumsi yang haram-haram, fannaru auladi, itu neraka lebih utama untuk menyambar kita. Nah, katanya. Sehingga penting Nabi pesannya begitu sama Sayyidina Ali, ya Ali ittaqillah walau bisyikki tamroh. Kamu harus berhati-hati taat kepada Allah tentang sesuatu yang halal, walau hanya kurma 1 biji. Walau hanya kurma 1 biji. Sehingga dalam satu kisah pernah Sayyidina Ali itu pertama menjadi anak menantunya Kanjeng Nabi, jualan usaha 1 hari hanya mampu untuk beli kurma 2 biji. Dicemoohin sama sahabat-sahabat yang lain. Loh, mantunya Kanjeng Nabi kok usaha cuma dapat kurma hanya 2 biji. Akhir Sayyidina Ali mengeluarkan syair, la yang kusul kami lamin kamalihi majaromin nafin ila ayani. Sama sekali tidak mengurangi martabat seseorang yang dia usaha hanya mendapatkan sesen rupiah, sama sekali tidak mengurangi martabat seseorang. Jadi kita usaha tidak dapat, jualan tidak laku, tani tidak jadi karena hama, nanam apa tidak itu sama sekali tidak menurunkan martabat seseorang. Layang usul kami lami kamali, orang tidak bakalan turun derajatnya gara-gara jualannya tidak laku. Orang tidak bakalan turun derajatnya gara-gara nanam tebu tidak manis. Orang tidak bakalan turun derajatnya gara-gara nanam pisang tidak masak umpamanya. Nah, itu tidak bakalan menurunkan derajat kita. Itu kata Sayyidina Ali, la yang usul kanila min kamalihi majarra min nafin ila iyalihi. Harus kita hindari yaitu makan makanan yang tidak halal. Kalau yang perempuan sedikit bisa menjaga karena jarang keluar. Yang laki saya belum bisa menjaga. Sering keluar. Di tetangga sana ada mangga. Itu tidak pernah ikut nanam tapi ikut panen. Yang dikhawatirkan itu ikut panen dari sana pulang dibawa ke sini. Yang perempuan sudah hari-hari di tangga, biar tidak kenal itu sampai di sini malah dikasih racun. Nih bareng-bareng makan yang haram ya supaya masuk nerakanya rombongan. Nah itu kadang begitu. Nah, itu saya habis pinian waktu di pondok, sekecil apapun saya berusaha
Jangan sampai makan punya teman, apalagi punya orang lain, punya tetangga, punya apa. Nah, tetapi kalau ngambil barangnya negara itu berani. Arti barang negara itu contohnya seperti zaman dulu pemerintah punya program tanamin lamtoro di pinggir jalan. Dan itu program itu pertama nongolnya di sana, di daerah Tuban. Jadi di jalan poros itu ditanamin lamtoro. Lamtoro masih kecil-kecil juga boleh pada bunga kan. Nah, akhir lamtoronya setiap tuh, jadi saya kalau sore jalan ke jalan, ambil lamtoro yang masih muda dengan yang tua, apa gitu, ambil. Satu saat dilarang sama petugas kecamatan dan petugas Kapolsek. Jadi petugas kecamatan Senori dengan petugas Kapolsek Senori melarang. Karena kita dilarang sama petugas kecamatan dan dilarang sama anggota Kapolsek, saya pinter-pinteran lagi ini. Jadi saya sama temen masak di pondok, itu orang yang melarangnya, orang kecamatannya itu, petugas kecamatan dengan orang Kapolseknya, saya undang. Ingat saja namanya Pak Zain, Bu Zain. Saya undang. Sini makan. Nah, ternyata makan lamtoro itu mereka senang lamtoro. Nah, senang lamtoro. Jadi akhir kita nggak pernah nyari lamtoro. Tuh, saya nggak pernah nyari lamtoro. Yang suka nyari lamtoro polisi dengan petugas kecamatan. Jadi mereka hari-hari datang ke pondok bawa lamtoro. Nah, akhir karena sering bawa lamtoro, kitanya nggak punya beras, jadi nggak dimasak. Udah diem aja. Sore datang, Mas, loh, dia belum masak kok dia. Nah, saya candain kan, berasnya habis, saya lagi nggak punya beras. Ya kalau mau makan lamtoro aja nggak apa-apa, tapi kalau lamtoronya saja sebaiknya tidak usah dimasak. Yang bagus mentah dan oh begitu ya, iya. Nah, udah akhirnya tuh makan lamtoro mentah. Kaya-kaya. Kalau saya waktu itu di pondoknya hidupnya di zaman sekarang dan sudah ada alat yang bagus-bagus kayak macam HP. Itu si komandan, itu si polisi itu lagi makan lamtoro, mungkin saya nih fotonya kan. Mungkin saya unggah. Ini ada kambing model baru. Ya, kambing modern. Itu. Jadi si polisinya dengan anggota kecamatan hari-hari sini. Nah, akhirnya karena mereka butuh makan, kitanya nggak ada beras. Jadi mereka akhirnya yang beli beras. Jadi mereka beli beras juga cari lamtoro. Yang lebih ininya lagi, istrinya disuruh masak lamtoro tidak bisa. Akhirnya istrinya nyuruh, udah gitu, mas-mas di pondok aja yang suruh masak lamtoro, nanti kita datang ke pondok saja. Jadi anak istrinya rame-rame berangkat ke pondok, makan di pondok. Jadi saya bilang sudah kita buka kos-kosan aja di sini. Itu tahadus bini'am, berusaha sekecil mungkin, itu artinya pengen sesuatu yang kita makan itu selalu halal. Karena sudah menjadi semboyan di keluarga kami, insya Allah. Saya bilang, ini punya siapa? Nggak tahu. Ini jangan karena kita ngambil aqua hanya setengah botol yang tidak jelas siapa pemiliknya, satu saat menjadi penyebab penghalang kita untuk masuk surganya Allah. Jangan kalau boleh. Artinya kita tahu dulu, itu jelas dulu ini kalau halal ya halal, kalau memang tidak ya. Nah, terus saya sama di kamar mandi, apa sering ada semut, apa nyemplung dulu, semut nyemplung di bak itu. Itu sering saya ambilin gitu. Siapa tahu nanti di akhirat ini yang bisa tolong saya.
ada semut, ada apa. Malah kalau saya lagi baca Quran, kelihatan ada apa? Ada nyamuk gigit. Sudah saya pasang sekalian kan. Nah, dia yang kenyang aja di situ, nggak bakalan habis setengah liter ini kok. Ya siapa tahu nanti kan, sebab saya masuk surga dengan itu sedekah darah sama kamu. Nah, tapi kalau lagi sadar, kalau lagi tidur ya nggak pernah saya niatin ya. Wajtinabul alimi. Itu tandanya orang celaka itu, satu, makan yang haram. Wajtinabul alimi, yang ketiga menjauhi orang-orang alim. Itu tandanya orang celaka, menjauhi orang yang alim. Maka kalau boleh hidup jangan jauh dengan orang ahli ilmu. Tuh. Hidup itu jangan jauh dengan orang ahli ilmu. Ilmu apa saja itu? Ya. Itu saya tahadus bini zaman dulu waktu masih muda. Saya punya prinsip itu begitu, daripada kita duduk rame-rame dengan teman, duduk dengan berapa orang, ceritain orang lain, ceritain kejelekan orang lain. Saya dari zaman dulu prinsipnya begitu, ngapain ceritain orang lain? Cerita cari pengetahuan, menghayal jadi orang kaya, mimpi jadi orang sukses aja, enakan begitu. Yuk, coba mana tuh kira-kira ini bisa jadi uang, yang ini bisa jadi, yang ini bisa laku, yang ini bisa ini bisa ini. Itu saya menghayalnya begitu. Jadi kalau mendengar dulu waktu masih di Jawa ada orang pulang dari Korea, atau orang pulang dari Amerika, orang pulang dari mana, atau ketemu dengan juru masaknya Pak Harto. Sering ketemu sama juru masaknya Pak Harto, itu yang namanya juru masak istana. Ya, istana itu kan punya tamunya bukan sekedar orang Jawa, bukan sekedar orang Kalimantan, bukan sekedar orang Indonesia, tapi tamu negara itu kan dari berbagai negara. Nah, maka si komandan kokinya itu pasti menguasai beberapa resep masakan. Jadi saya paling senang. Jadi kalau ke Jakarta, yang saya ambilin pertama biasanya itu di rumahnya Pak Wibi Wicaksono, karena beliau sebagai komandan koki istana. Oh, jadi kalau ke situ main cerita Pak Wibi, nih kalau daging ini biar cepet lembek, enak dimakan, efisien waktu masaknya, itu caranya gimana? Nah, beliau biasanya suka buka, Ustaz mau pakai resep mana? Resep Korea, resep Jepang, resep Eropa, resep Afrika, atau resep Indonesia? Itu orangnya apa bang? Nah, jadi saya terhadap biniam, saya bisa masak itu ya bisa tulisin apa itu. Nanti setelah pulang sampai di rumah saya cerita sama ibu, nanti kita praktekin. Jadi punya resep masakan yang bukan di sini, yuk semenjak tadi di sana. Kalau kebetulan orangnya itu ngengkel, susah dicari dan katakan medit lah gitu, nggak mau ngasih, saya tanya, saya beli, nanti saya bayar. Saya tahadus biniam pertama-tama itu saya punya resep satu halaman tuh, satu halaman. Resep Kentucky California itu cuma satu halaman. Waktu itu saya beli 6 juta. Saya beli itu 6 juta. Cuma tulisannya doang. Setelah beli, saya punya prinsip begini. Kalau salah kita sudah bisa, maka anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita tidak harus beli.
cukup datang aja ke sini itu belajar nanti supaya ini. Nah, kenapa? Karena saya dari dulu saya punya prinsipnya begini. Saya pengen anak-anak itu, anak ini itu selesai mengaji, bisa mengamalkan untuk dirinya, cari uang, jadilah orang soleh. Kalau kamu jadi pegawai, jadilah orang soleh. Jadi pedagang, jadi orang soleh. Ya jadi apa saja, kuncinya jadi orang soleh. Nah, ya Allah, ngalamin diuji, ngalamin diuji. Punya resep somai baru, bikin somai, jadi. Waktu itu kontrak tempatnya 1 bulan 30.000 di depan halaman Bank BNI. Dibuka sore. Kelihatan laku. Jadi laku satpamnya saya undang. Tak kasih makan, suruh makan somai, suruh apa. Si satpam ini akhirnya pulang, saya kasih uang 500. Mas, itu boleh apa mas? Itu sama sekali di hati kita, saya tidak pernah punya niat itu. Saya kalau lagi punya uang itu senang aja bagi, saya kasih. Jadi akhirnya orang-orang mau pada ngusir kita jualan di situ, itu satpamnya itu bertahan, satpamnya itu bertahan. Tidak bisa ini keluarga kita. Nah, kita ke dalam itu hanya bayar setiap bulan hanya 30.000, tapi satpamnya setiap bulan kita kasih uang 500. Diuji oleh Allah, santri semua yang jualan ini diuji oleh Allah, jajal mungkin kata Allah kan. Saya kasih laku yang laris, pembelinya yang banyak, masih ingat sholat nggak? Mungkin Allah ujinya begitu kan. Santri semua yang jualan itu laku sekali. Kalau zuhur pasti sholat lah, karena sebelum berangkat berangkatnya sudah zuhur. Asar sholat, karena begitu sampai di tempat itu sudah masuk waktu asar, jadi artinya belum mulai melayani. Ini yang paling itu sholat maghrib. Begitu menjelang maghrib, paling sedikit itu kalau menjelang maghrib, orang yang berantri di situ, orang antri di situ. Itu orang antri di situ. Ya Allah, saya pernah mikir ini orang sungguhan apa setannya? Itu ya banyak orang pengen besok, hanya orang mau beli somai. Saya mikir ini orang sungguhan apa setannya? Kalau setan, ada hantu katanya kan sikilnya bisa napakkan gitu. Ada hantu. Ya, itu hari-hari. Sampai akhir diuji. Ini santri-santri semua diuji. Satu hari pendapatan tidak kurang dari 20 juta. Itu satu hari. Itu satu hari tidak kurang dari 20 juta. Satu bulan berapa? 600 juta. Ya, satu bulan 600 juta. Satu hari itu anak-anak yang di situ sholat. 2 hari sholat. 1 minggu masih bertahan sholat. 2 minggu masih bertahan sholat. 3 minggu mulai kolek. 3 minggu mulai kolek. Udah sholat belum? Belum bisa. Sholat. Alasannya itu karena banyak orang yang pada beli. Saya bilang nggak bisa. Pokoknya sholat itu tidak. Kalau nggak sholat itu cuma diuji doang, kamu lagi diuji. Sampai puncaknya itu puncaknya menghadapi ujian itu, satu hari diuji sama Allah dengan rezeki 25 juta. Puncaknya. Itu. Santri-santri lupa. Santri itu kelasnya santri jadi. Lupa akhirnya sholat. Sudah. Nah ini disyaki itu orang celaka tandanya. Satu itu makannya yang haram. Makan itu diupayakan
aneh banget iblis. Terus wajtinabul alim, orang-orang yang punya pengetahuan jangan didekat. Kenapa? Kalau kita dekat dengan orang yang punya pengetahuan, dekat dengan orang alim, takut nantinya kita menjadi orang sukses. Nah, kenapa? Karena alam dunia ini, kemajuan dunia ini, sungguh rumusnya itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Nah, bukan menggunakan rumus apa-apa untuk kemakmuran dunia, untuk kemajuan satu peradaban, kemajuan satu desa, kemajuan satu kecamatan, satu kabupaten. Yang menjadi tolak ukurnya itu adalah kuncinya ilmu pengetahuan. Nah, orang celaka biasanya enggan mendekati orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu agama. Wa sholatuhu liwahdi. Nah, sholatnya selalu sendiri. Sholatnya selalu menyendiri. Walil mujrimi talatu alamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kalau pada pulang nih, kalau pada pulang sholawat ini usahakan sebelum pulang kita hafal semua. Sampai di rumah wariskan sholawat ini buat keluarga kita semua. Wariskan sholawat ini buat keluarga kita semua. Bahkan kalau tidak perlu ya titip aja, Bapak saya dapat sholawat, dapat salam dari Pak Ustadz, ini Bapak suruh membaca sholawat ini. Mak dapat salam dari Pak Ustadz, Mak suruh membaca sholawat ini. Semua keluarga kita suruh baca sholawat ini. Kenapa kayak kemarin? Kalau gempa itu, sebab gempa itu akibatnya sudah kelihatan. Itu akibat gempanya itu sudah kelihatan. Akibat tsunami sudah kelihatan. Aceh kena tsunami, akibat tsunami kelihatan. Yang mati sekian puluh ribu, yang matinya sekian, rumah yang rusaknya sekian, itu sudah kelihatan. Tapi sebab corona ini, akibat dari corona ini belum ditahu seberapa nanti susahnya, seberapa susahnya masyarakat, seberapa susahnya petani, seberapa susahnya para pengusaha. Nah, maka mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat kesusahan itu, terutama susah akidah, susah ekonomi. Nah, ini di desa-desa ini apa? Orang-orang tadi malam pada ngeluh, Pak Ustaz, banyak tikus. Nah itu dulu kan saya udah ngomong, ini ada corona, ulat gila, kalau nggak belalang nanti tikus. Ini tikusnya sudah mulai pada datang. Nah, maka nanti usahain sampai di rumah dikenalkan keluarga kita semua, suruh kita ajak sama-sama membaca sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya dihindari atau dijauhkan dari apa yang Allah berikan buat orang lain. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai kena akibatnya dari virus ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'il rizqi wal futuhat. Ya basital ladhi yamsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan halalan tayyiban wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibik bighairi minnatin makhluq bima'ni fadlika wa karamika bighairi hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'il rizqi wal futuhat.
يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك بغير حساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.